Coba Anda pikirkan sebentar. Selama ini, Anda bekerja keras untuk mencari uang. Bangun pagi, macet, lembur, deadline, uang masuk, dipakai untuk kebutuhan. Habis, dan bulan depan, Anda ulang lagi. Pertanyaannya sederhana. Apakah uang Anda juga bekerja untuk Anda? Atau justru Anda yang bekerja terus, sementara uang Anda menganggur? Kalau pola ini tidak berubah, 10-20 tahun ke depan, apa yang akan berbeda selain Anda makin lelah? Saya Ono, dan hari ini kita bahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana caranya membuat uang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang di Indonesia hidup dalam pola yang sama. Kerja, dapat gaji, bayar tagihan, belanja, habis, ulang lagi. Tanpa aset, tanpa mesin uang, tanpa penghasilan pasif. Yang ada hanya tubuh yang makin capek dan waktu yang terus berjalan. Banyak orang percaya, kalau mau kaya, ya kerja lebih keras. Tapi kenyataannya, Anda tidak bisa menambah jam kerja tanpa batas. Anda tidak bisa lembur seumur hidup, dan tenaga manusia ada limitnya. Tapi uang, kalau dikelola dengan benar, bisa bekerja tanpa berhenti, tanpa lelah, tanpa tidur. Masalahnya, kita jarang diajarkan cara melakukannya. Sekarang kita masuk ke angka yang nyata. Misalnya Anda bergaji 5 juta rupiah per bulan. Anda sisihkan 500 ribu rupiah untuk investasi jangka panjang. Kelihatannya kecil ya, tapi lihat hasilnya. Kalau Anda konsisten 30 tahun, dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun, uang Anda bisa tumbuh jadi lebih dari 1 miliar rupiah. Bandingkan kalau hanya ditabung biasa. 30 tahun kali 500 ribu kali 12 bulan, hasilnya cuma 180 juta rupiah. Jauh, sangat jauh. Itu bedanya uang yang bekerja dan uang yang hanya disimpan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena 3 alasan logis. Pertama, waktu jauh lebih kuat dari tenaga. Anda bisa bekerja keras, tapi waktu Anda terbatas. Sementara investasi bekerja 24 jam, bahkan saat Anda tidur. Kedua, inflasi terus menggerus nilai uang. Harga naik tiap tahun. Kalau uang Anda diam, nilainya turun. Kalau uang Anda bekerja, setidaknya Anda bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan inflasi. Ketiga, aset bisa menciptakan penghasilan pasif. Saham bagi dividen, obligasi memberi kupon, properti memberi sewa, bisnis memberi profit. Anda tidak perlu kerja ekstra, tapi uang tetap masuk. Itulah konsep utama. Uang bekerja untuk Anda. Sekarang bayangkan, Anda di usia 50 atau 55 tahun. Anda punya portofolio 700 atau 800 juta rupiah. Return 10% per tahun. Itu sekitar 70 sampai 80 juta rupiah per tahun. Hampir 6 sampai 7 juta rupiah per bulan tanpa Anda harus kerja penuh. Anda mungkin masih bekerja, tapi tidak terpaksa lagi. Tidak panik kalau harus istirahat. Tidak takut kehilangan pekerjaan. Tidak cemas saat biaya hidup naik, karena Anda punya aset yang bekerja untuk Anda. Itulah bentuk nyata financial freedom. Bukan berarti tidak bekerja, tapi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu pekerjaan. Sekarang, kita masuk ke langkah-langkah yang benar-benar bisa Anda lakukan. Langkah pertama, kendalikan arus kas. Catat pengeluaran dasar, pengeluaran fleksibel, dan dana investasi. Targetnya sederhana. Temukan minimal 10% dari gaji yang bisa dialihkan. Langkah kedua, mulailah dari persentase, bukan nominal. Tidak harus 500 ribu. Kalau hanya sanggup 100 ribu, mulai dari situ. Kuncinya, konsisten. Langkah ketiga, pilih instrumen yang mudah dan murah. Reksadana indeks, ETF, obligasi pemerintah, atau saham bertahap. Tidak perlu trading. Tidak perlu spekulasi, cukup investasi jangka panjang. Langkah keempat,
Otomatisasi. Begitu gaji masuk, biarkan sistem memindahkan sebagian ke investasi sebelum Anda tergoda menghabiskannya. Menunggu sisa uang biasanya tidak berhasil karena tidak ada yang tersisa. Langkah kelima, bangun aset perlahan. Tidak harus beli properti dulu, tidak harus langsung besar. Yang penting aset bertambah, nilai bersih naik, pendapatan pasif muncul sedikit demi sedikit. Langkah keenam, gunakan kenaikan gaji dengan bijak. Kalau gaji naik 1 juta, jangan langsung naikkan gaya hidup 1 juta juga. Tambahkan investasi. Kecil, tapi konsisten. Dalam jangka panjang, hasilnya besar. Langkah ketujuh, evaluasi secara berkala. Setiap 6 bulan atau 1 tahun, lihat lagi portofolio Anda. Cek apakah sudah di jalur yang benar. Sesuaikan kalau perlu. Anda tidak perlu jadi ahli untuk berhasil, tapi Anda perlu rutin. Memulai itu tidak harus besar, tidak harus sempurna. Yang penting, mulai. Karena setiap tahun Anda menunda, Anda kehilangan 1 tahun potensi compounding, dan itu efeknya besar sekali. Sekarang saya ingin tanya, selama ini Anda bekerja keras untuk uang, tapi apakah uang Anda sudah mulai bekerja balik untuk Anda? Atau masih diam di rekening tanpa menghasilkan apa-apa? Tulis di komentar. Apakah Anda sudah punya aset yang menghasilkan? Kalau belum, apa hambatan terbesar Anda untuk memulai? Saya Ono. Kita belajar bukan untuk cepat kaya, tapi untuk hidup lebih tenang. Mari buat uang bekerja, supaya kita tidak harus bekerja selamanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.